pernah tuh menikmati lagu-lagu yang hebat banget dari pidato orang jadi lagu. Di mix gitu ya? Ya gitu. Dan selalu ada tulisan Eka Gustiwana. Orangnya kayak gimana? Ternyata ini masih muda, ganteng, cakep, dan kreatif. Tepuk tangan dong mereka. Mukanya kayak muka-muka komik ya. Benar. Iya kayak orang Jepang. Ebi, suka. Ebi sudah salaman sama Om Nas? Udah Om. Udah tante. Udah. Belum salaman Ebi. Belum siapa? Tadi udah mama lagi. Ya maafin Om Ipanya. Irfan sabar banget ya. Sabar banget ya. Ya gimana lagi? Kayak ngadepin anak beneran ya. Emang iya anak-anak. Mas Eka, ya. Itu saya nyebutnya Mas Eka itu sebagai apa ya? Speech composer. Speech composer. Jadi dari orang speech, emang dari speech doang diciptainnya? Ya uniknya justru di situ. Dari orang ngomong yang nggak bisa nyanyi, mungkin orang sebut, cuman tiba-tiba bisa nyanyi gitu. Pernah Pak Yusuf Kala juga ya? Pernah, Cepopong pernah. Cepopong. Jadi tokoh-tokohnya siapa aja yang pernah digituin? Pak SBY pernah, Pak JK pernah, Ari Wiguna dan Jeremy Teti dulu. Oh iya, demi Tuhan. Itu juga karya kamu kan? Dulu ya. Itu pakai jadi karya hak cipta kamu atau gimana ya jadinya? Lagunya iya, cuma kalau gambar enggak. Kalau gambar gitu. kan kita ngambil dari ya footage di TV lah. Kamu latar belakangnya apa sih kok bisa menciptakan? Jadi kayak awalnya tuh gimana sih bisa sampai ke situ? Saya memang suka bikin musik gitu. Cuman waktu itu sempat ada ide-ide unik aja gitu loh. Bosen kan bikin musik terus, cuman waktu itu pas ada Arya Wiguna, ya udah coba aja gue isengin deh. Awal yang Arya Wiguna yang Demi Tuhan itu? Iya. Yang awalnya banget. Gue coba isengin, bikin dia nyanyi nih gimana caranya nih. Ya udah kita coba isengin. Iya. Ya udah deh, kita lihat nih beberapa karya dari Eka Gustiwana ya. Ada cuplikannya ya? Oh ada ya. Tuh tapi bedanya karya mereka tuh nggak pernah ada kekerasan, justru jadi sesuatu yang bikin stres, jadi lucu. Iya, bukannya malah menjelek-jelekan. Biasanya kan orang kalau ngedit suka yang usil tuh ya, kayak tadi tuh. Iya, tabrak kereta api itu kan nggak baik kan. Justru bangga loh kalau dijadiin lagu oleh kalau dijadiin lagu mah bagus. Eka dibikin sama Eka tuh beruntung loh. Keren ya. Itu izin dulu atau langsung hajar blay aja bikin? Beberapa saya izin, ada beberapa sebagian besar yang nggak izin. Yang izin siapa aja? Ya adalah. Karena takut. Karena takut. Tapi cuma kadang-kadang kalau saya sih agak nggak terlalu sering izin. Kenapa? Karena nanti takut ribet prosesnya. Padahal kita cuma pengen kreativitas, toh kita nggak bikin yang negatif-negatif. Pernah ada yang marah nggak? Kalau marah nggak pernah, tapi kritik banyak sekali. Pro kontra itu banyak. Oh iya, dari si orangnya sendiri atau dari orang-orang terdekat atau umum? Dari orang umum biasanya sih yang bawel di komen itu. Tapi kalau orangnya si objek, kita sebut objek ya, si objeknya sendiri nggak apa-apa? Objeknya rata-rata seneng malah. Iyalah. Tapi ada yang pernah masalahin nggak? Ada yang suka marah gitu nggak? Suka negor secara langsung nggak? Enggak, tapi biasanya fanboynya. Jadi kalau misalnya kita bikin siapa nih, terus ada fansnya nih. Misalnya tadi tuh Syahrini, fans-fansnya Syahrini harusnya seneng lah menurut aku. Ya, itu padahal keren banget loh menurut Ayu yang tadi Syahrini tuh. Bukan yang ketabrak kereta ya? Bukan, yang tadi pas dia lagi nyanyi cantik. Cantik. Ayu pengen udah digituin ya. Bikinin kali. Eka itu bisa aja lagi ngobrol gini. Dibikin ya? Besok tiba-tiba dibikinin gitu. Saya udah minta rekam tadi kan. Tadi kita Omega minta rekam. Mana rekamannya mana? Bentar. Ebi kamu nanti Ebi diulang-ulang misalnya ucing ala Ebi gitu-gitu. Berarti itu nanti jadi diedit bagus sih kita. Ntar bikinin lagu berkali-kali. Atau lihat kita ngomongnya pakai nada-nada aja biar gampang editnya. Gampang. Ayu, sudah disiapkan apa? Irfan, nanti kita dibikinin video. Betul. Video. Dia yang edit. Gitu udah kita ngomongnya. Iya. Om Gilang 3 minta sponsor. Sponsor nikah. Jadi gini. Sponsor nikah. Jadi gini Kak. Kamu masih kecil udah nikah? Oh enggak. Bukan aku, Ebi. Tante, Omega mah begitu orang Ebi mah cekot. Iya. Jadi Omnya Ebi itu
Gilang mata namanya gua Ebi gitu-gitu. mau nikah. Kayaknya sih kalau dihadiahkan sama Eka itu karyanya itu bagus ya buat Bagus. enak banget sih lu. Yaudah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan si Genius Eka ini dan juga ada bintang tamu lainnya. Tapi kami ingatkan ya, bisa kirim Twitter. Ya, caranya gampang banget, langsung aja nge-tweet di @ada-ada-aja dengan hashtag ada kamu. Betul, di tweet pic aja biar fotonya juga bisa kita tayangkan ya. Betul. Atau mau nanya-nanya juga gampang di 021 8256 3880. Yes, mau itu nanti call ya. Betul. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetapi ada-ada aja. Waduh, ketemu juga sama orangnya di situ kadang sensasi. Tadi apa? Senang kalau sekarang senang. Tepuk tangan dong buat Bribka Dewi. Ada lagi juga, ayo. Kita ngobrol lagi. Wow, ayo sini. Silakan. Silakan Brib. Ini tuh orangnya. Sini, Mbak Dewi. Iya. Bentar. Bentar ya, saya mau foto selfie dulu sama ini. 1, 2. Di situ kadang saya merasa sedih edit fotonya. Ih, tahu nggak? Ada sosok polwan di mana-mana di sosmed, ada di pet, di Instagram, di Twitter. Ya misal gini katanya, pas lagi Lebaran ada biskuit dalam kaleng, pas dibuka kalengnya, isinya rengginang. Di situ kadang saya merasa sedih. Kan emang kalau Lebaran gitu temanya. Ada lagi malam mingguan melihat teman-teman pada pacaran, saya jomblo di rumah. Di situ kadang saya merasa sedih. Cuma ini. Jangan lupa yang mana? Waktu saya buka cikinya tumpah. Di situ saya kadang merasa sedih. Iya benar. Dan itu kejadian-kejadian alamnya hari-hari ya. Iya. Ternyata di balik kata-kata tersebut ada sosok Bribka Dewi, di mana saat itu dia menceritakan tentang kehidupannya sebagai polwan, di mana dia juga tidak bisa menemani anak-anaknya pentas, mengantar anak sekolah, melihat anaknya bisa pertama kali melangkah berjalan karena melakukan tugasnya. Di situ Kadang saya merasa sedih. Tapi ini lagu ciptaan dari Mas Eka. Dari kata-kata Mbak Dewi. Iya, kata-kata saya, lalu dengan kreativitas Mas Eka ya, yang selalu mengulik gitu kan. Iya. Kalau bahasa Sundanya ngoprek ya Mas. Orang Sunda oge. Orang Sunda. Nah, gitu ngomong Sunda terus kemari teh gitu. Jangan langsung begini dong. Aduh macet tadi. Aduh macet. Di Bandung ke Jakarta macet puter-puteran. Tugasnya tuh emang di Bandung. Saya di Polrestabes. Di Polrestabes Bandung. Di Polrestabes Bandung. Terus kata-kata itu muncul ketika ada sebuah wawancara tentang suka dukanya menjadi polwan. Iya. Pada saat itu memang itulah rutinitas yang khususnya tugas saya yang diiman oleh saya. Di fungsi lalu lintas saya di bagian Dikiasa. Dikiasa itu adalah bagian pendidikan dan rekayasa. Salah satunya kita penyuluhan dari mulai anak TK sampai dengan anak-anak dewasa dan mata di sini, baik itu pengguna jalan yang sudah aktif maupun yang pasif. Berinteraksi dengan anak-anak TK. Persis itu anak-anak orang lain. Iya, jelas. Sementara anak sendiri yang temenin. Nah, itu. Di situ saya terkadang merasa sedih. Bisa gitu ya. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang harus diketawain, tapi jadi lucu, maaf ya. Pada Emang itu kapan sih emang lucu? Enggak, kita tuh lucu-lucuan, terus ada yang ngeposting juga. Kalian harus ngelihat videonya, kalian mau menertawakan Bu Polwan ini lagi. Pas baca itu pun sedih, tapi saya pengen ketawa juga, maaf ya. Nggak apa-apa. Dan memang sekali lagi kalau orang mau mentafsirkan, yang pasti memang mungkin kata-kata di situ terkadang merasa sedih udah familiar ya sebelumnya. Cuman ada ada mungkin momen tersendiri yang akhirnya kelihatannya beda. Betul. Jadi ya pada intinya mungkin yang tadi yang dikatakan oleh Mas Irfan ya, itulah perasaan-perasaan seorang manusia setiap orang gitu. Polisi juga manusia. Nah, sama aja ya. Polwan juga seorang ibu. Polwan juga ibu-ibu keles. Dewi jangan sedih lagi. Enggak, karena memang itulah konsekuensi kamu yang harus makanya sesuai syair yang ditampung oleh Mas Eka. Saya ucapkan terima kasih yang dibilang kita harus tetap terus dengan rela mengorbankan segala sesuatu yang terpenting, karena memang di sini
ya keluarga penting, tugas juga memang penting gitu. Dimana itulah konsekuensi saya, karena saya memiliki mereka pun pada saat saya memiliki mereka saya sudah jadi polisi. Betul. Jadi ada konsekuensi yang memang harus kita. Terbayang sih betapa hatinya tuh menjerit istilahnya, berinteraksi dengan anak-anak, ayo belajar menyeberang segala macam. Sementara maaf ya, anak sendiri nggak diajarin menyeberang secara langsung. Gitu. Namanya juga bagi tugas lah ya. Nah itu dia. Jadi saya berpikir suka seperti ini. Mudah-mudahan ya Allah saya nolong orang, ada orang yang lagi nolong anak Itu dia. saya. Aduh, pahalanya juga banyak atuh Mbak Dewi ya. Amin. Tapi kalau lagi kerja si kecil suka nelfon nggak? Oh iya, pasti. Suka nanya kabar. Pasti Mbak Ayu. Anak saya suka nanya, Bunda, dia cerita gitu kan. Panggilnya siapa, Bunda? Bunda. Bunda, ini ya, Bunda aku udah makan atau apa gitu, pastilah. Tapi kehadiran Bribka sebelumnya brigadir ya? Iya, brigadir. Naik pangkat, alhamdulillah selamat ya. Enggak, memang itu pas alhamdulillah juga saya dapat maksudnya tuh memang pada saat acara tersebut saya masih brigadir dan itu bulan Oktober kalau nggak salah. Nah Desember sesuai dengan waktunya harus pas naik ya. Saya naik jadi bukan gara-gara tiba-tiba ke bulan Oktober. Tapi wajar juga kalau naik pangkat karena dengan kehadirannya Bribka Dewi ini membuka mata kita bahwa polisi juga manusia. Polisi juga punya kehidupan pribadi, kehidupan keluarga yang harus dikesampingkan oleh mereka hanya untuk mengabdi pada negara dan masyarakat ya. Hebat. Orang lain ya. Tapi kita lihat nih ada juga karya-karya lain bentuk meme atau orang bilang meme dari Bribka Dewi. Tenang ya, kita lihat ya. Yuk, ini kita dia. lihat tuh. Saat buka ciki tapi cikinya tumpah semua tuh yang tadi di situ kadang saya merasa sedih katanya benar. Ada lain tuh. Buka ciki. Di situ kadang saya sedih tuh langsung jadi penyanyi. Lagi nyanyi, benar. Hari gini masih ada yang belum tahu cara buat meme. Di situ kadang saya merasa sedih. Lagi. Video poluan mendadak meme. Di situ kadang saya merasa sedih. Ekspresinya tetap ya. Lagi nonton TV tiba-tiba mati lampu. Nah, ini yang lucu. Di situ kadang saya merasa sedih. Nungguin SMS dari gebetan, taunya yang masuk SMS dari operator. Di situ kadang saya merasa sedih. Ini juga lucu tadi barusan. Ya Allah. Lagi pakai lipstik, dikagetin di situ saya merasa sedih, belepotan. Begitu dekat, itu kreatif ya. Begitu melekat muka Mbak Dewi ini, Bribka Dewi ini di masyarakat. Tapi awalnya melekatnya gara-gara jadi lucu-lucuan, objek lucu-lucuan. Perasaan Bribka Dewi gimana? Jadi objek lucu-lucuan karena kadang-kadang tergantung orang menyikapinya ya. Bisa sebel, gitu? Marah, sedih, tapi atau bisa senang. Jadi ya udah gitu. Awalnya seperti yang tadi Mas Ivan ceritakan, sebel, sedih, pas mau perasaan campur aduk kan gitu ya. Karena walau bagaimanapun saya pada saat itu berpakaian dinas, gitu yang harus memang saya pertanggungjawabkan seperti itu. Dan akhirnya juga saya berpikir lagi ya itulah hak masyarakat, kan gitu. Dan kalau bicara dengan teknologi, kecanggihan teknologi, kita kan nggak bisa men-stop begitu saja seperti itu. Tampak awalnya seperti mengolok-olok, tapi alhamdulillah ketika diulas di balik cerita foto itu justru membuat orang-orang terbuka mata dan menyesal. Aduh, gak enak deh. Di situ kadang saya merasa sedih. Balik lagi. Mungkin waktu pertama kali dia ngeliat Mbak Dewi ngeliat mukanya sendiri gitu ya, digituin kaget. Nah dia muka orang di dia. Mukanya stres bisa. Sebentar. Gitu ya. Nah, muka saya rumek banget gitu. Rumek bisa gitu. Ada telepon bentar. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore, ya Mas. Ini si Mawar nih yang jualan borak, jangan-jangan. Maaf Mas, dengan siapa? Saya mau bicara dengan Mas Eka Gustiwana. Mas Eka Gustiwana, dengan siapa ini? Apa ya? Saya adalah fans dari salah satu korban dari Eka Gustiwana. Jadi Anda fans Mas Eka, tapi sekaligus pernah jadi korban. Korban apa, Mas? Mas Eka. Ini ada Mas Ekanya, silakan. Ini serius, jangan bercanda. Siapa ya? Iya. Jangan siapa ini, maaf. Oke, sorry. Saya dulu penggemar dengan itu salah satu pasien Anda yang dulu penyiar berita. Akhirnya dia merasa jadi terkenal, akhirnya dia keluar dari penyiar berita. Nah, saya khawatir ini makin banyak orang menjadi terkenal karena perbuatan Anda. Ya, saya khawatir Bribka Dewi juga suatu saat nanti mungkin dia juga akan keluar dari, dikhawatirkan
akan dia keluar dari dinas kepolisian karena dia semakin terkenal. Ya enggak lah, emang Jeremy Teti baru digituin aja langsung keluar. Tenang aja, kan gak semua orang kayak Jeremy Teti, tenang aja. Emang Mas kenapa Mas? Masalahnya apa lagi dengan hubungannya dan Masnya sendiri? Halo? Halo, Iya. Anda mendengar suara saya? Iya, Ya, benar. iya dong. Jadi yang mau disampaikan apa? Yang saya ingin tanyakan, Eka Gustiwana itu siapa lagi akan menjadi korbannya? Oke, Mas Eka, ini menyebutkan korban. Apakah Mas Saya Eka? khawatir makin banyak orang jadi terkenal. Dia takut nanti idolanya bakal tersingkir karena banyak idola-idola baru nanti. Korban Mas Eka justru jadi Emberan. terkenal dari sebelumnya. Mas Eka sendiri ngomongnya korban atau apa tuh? Enggak, kalau saya malah bilang bukan korban, Tapi- lebih ke objek parodi sebetulnya. Objek parodi. Objek parodi. Tergantung orang menyikapinya. Ya. Jadi orang lebih terkenal gara-gara Mas Eka. Ya bagus dong ya, justru malah jadi positif kan. Tapi kok jadi negatif, jadi meninggalkan kerjaan utamanya? Nah, itu kan urusan dia sendiri kalau gitu dong, bukan Iya, urusan iya. kita. Pokoknya kita bikin all out untuk bikin sebuah karya yang Ntar bagus. Cepopong tiba-tiba jualan palu gimana? Bisnis palu misal. Kira-kira bisa jadi, bisa Bisa jadi. Ya cuma selama positif sih saya pede aja. Oh gitu. Toh berkarya nggak niat Iya. untuk nyakitin. Enggak lah. Gitu Mas. Mas, Iya. ini Mas apa Mbak sih? Atau ses kali mungkin. Ses. Itu khawatir. Dasar lo deh gue. Sehari bikin banyak semangat positif bagi Apa? bintang-bintang baru. Khawatir dia nanti jadi terkenal. Dan dia Khawatir. terkenal dia akan lupa diri. Emang? Dia lupa diri dia keluar dari dinasnya. Sebentar, Masnya sendiri katanya tadi pernah menjadi objek kreativitas dari Mas Eka, iya. Dan sekarang Masnya jadi terkenal gitu. Ada yang terkenal kok, tetap. Masnya sendiri terkenal nggak? Mas terkenal nggak sekarang? Saya fansnya. Oh dia fans. Oh, fans. Kan tadi Saya dia bilang fansnya fansnya. salah satu korban. dari salah satu Fans salah satu paslon. korbannya. Oh, fans salah satu korbannya. Dan dia takut. ngefans sama Jadi saya siapa? khawatir. Ya, oke, emang Masnya ngefansnya sama siapa? Saya fansnya sama itu pembaca berita yang dulu, Siapa? yang tengah malam. Jeremy Teti. Si Anwar. Ya itulah. Saya kan senang dia kalau dia jadi penyiar berita. Emang Jeremy Teti sekarang saya tanya idola Mas kemana sekarang? Ini lebih baik jadi penyiar berita. Ada Jeremy Teti. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Apa kabar, Eka? Jeremy Teti. Jeti. Jeremy. Pantes gua ngenalin gitu suaranya. Enak banget ya Mas Eka diapit sama 2 polwan. Dia bukan polwan. Udah mantan. Udah mantan. Dia tuh cewek-cewek tomboy. Mas Jati? Sudah mualaf paling. Oh iya. Mas Jati? Iya. Gimana? Kan pernah menjadi, jangan sebut korban deh, objek kreativitas ya. Objek parodi. Tadi ada lagunya gimana? Apa enggak? Saudara-saudara berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara-saudara berhati-hatilah mengisi BBM agar kendaraan yang Anda isi, tidak BBM campuran. Aduh. Keren Jeti. Suaranya bagusan pas sudah diedit sama Mas Eka ya. Iya, udah mixing kan, udah masuk ke sana, recording kan Bagus, beda. dia suaranya Padahal bagus. saat itu dia cuma membawakan berita tentang BBM campuran. BBM campuran. Coba kau pas ngebawain beritanya kayak gimana saat itu? Selamat sore, saya Jeremy Teti bersama Anda dengan informasi seputar penjualan BBM campuran di berbagai kota yang harganya terus melonjak karena harga BBM murni terus menurun. Jadi para penjual mencari keuntungan yang lebih besar lagi. Saudara. Jadi ya, dari pembacaan berita jadi lagu, curhatan polwan jadi lagu, pidato presiden jadi lagu, debat politik jadi lagu. Kreatif. Iya. Jadi kesimpulannya sebenarnya semua orang bisa nyanyi. Kalau
di mixing dengan benar. Semua orang itu bisa nyanyi gitu berarti. Tapi sekarang kayaknya ditangani lebih serius lagi dengan menghadirkan tadi siapa? Nadia menjadi partnernya juga. Jadi ya nyanyi bareng sama Bripka Dewi. Bripka Dewi juga tadi suaranya bagus. Asli penyanyi. Dia bisa nyanyi, Emang dia penyanyi? bisa nyinden Pernah nyanyi sama Bayu. Bisa nyinden juga. Oh iya, Sok nyinden sok. Mau bayar berapa? Ya Allah. Itu kan benar kan? Itu adalah efek. Oh pakai caca SD kali Ini bayarin pakai coklat ya. Itu belum. Mangga Ya, ada dibungkus bungkus. asal gece Ah, mareng. Itu Irfan, itu adalah efek dari speech composing. Nah, jadi speech terkenal composing. langsung Wani Piro. Nah, Wani Piro. itu yang dikhawatirkan. Jeremy sekarang mahal ya Jeremy. Ya tergantung. Bisa dinego. Si Jeremy Jeremy Teti. Teti dari pembaca berita terkenal keluar jadi artis. Tapi tetap jadi host keren. Bripka gimana? Sudah terkenal, ada niat mau jadi artis atau tetap jadi polwan tapi menjadi penyambung kepolisian dengan masyarakat dengan keartisan tanda kutip? Iya, saya lebih cenderungnya ke polwan, tapi berupaya dengan saya bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dengan kejadian seperti ini itu. Dan tetap saya akan berusaha bahwa mudah-mudahan bisa lebih dekat lagi gitu loh Mas. Iya, kehadiran Bripka jadi mencairkan hubungan, itu. jadi lebih cair, lebih akrab lagi ya. Tapi realistis Karena aja. Jadi iya. artis duitnya lebih banyak. Ini juga. saya sendiri aja apa yang ada. Udah. Ini kita masih punya Nah, satu ngomongin lagi soal ya. duit banyak, Ah. datang nih jin, datang tuyul kan, tuyul botak akan hadir tengah-tengah kita. Bukan tuyul lah. Ini juga salah satu orang yang benar-benar kreatif menurut saya. Tapi kepalanya, Iya kepala. Sebenarnya sih saya sebel ya. Yaudah, ini dia. Sahabat saya. Alan Wangsa. Yeay. Nggak boleh buka topi. Kenapa? Nanti disangka batu aki. Biasa tuh. Biasa. Alan ini adalah salah satu tim kreatif ada aja dulu. Dulu. Iya. Nah, ini juga makin terkenal terus jadi artis lagi. Ember. Kan awal jadi artis. Semuanya di endorse. Kalau gini jadi artis, nggak terkenal, Ember. jadi kreatif, jadi terkenal jadi artis lagi. Artis lagi. Air bang mulutnya jahat banget sih. Emang iya baru sih. tahu. Silakan duduk Alan. Mungkin pemirsa heran ya, ini apa hubungannya Alan Wangsa dikumpulkan dengan teman-teman yang sudah ada sebelumnya. Jadi Alan Wangsa ini adalah sebagai aktivis. Iya, saya aktivis. Aktif di sosmed. Oh, di sosmed. Jadi itu aktif banget di sosial media, menggunakan kegantengan dan kesemokan badannya. Kecantikan paripurnanya Nah, dong. Heran. Menghasilkan karya-karya. Kalau tadi kan dari musik, kalau Alan tuh lebih ke foto, gambar dan sebagainya ya. Kita lihat dulu deh foto-foto karya Alan di sosial media. Yuk, Ini dia. Seksi ya. Yang tuh jadi dia Yang pakai batik dong. Itu mau kena. ini jadi lu lihat foto, terus lu pengen gitu. Itu salah satu peserta American Next Top Model. American Pas lagi di Bali ya? Master Next Top Model kan. Master. Itu pas di Bali ya? Itu di Bali. Pas di Bali, jadi salah satu peserta diplesetin. Nah. Ya Cakepan lu sih, Lan. Apa? Cakepan lu. Itu Ada lagi. Bukan Alan. Tuh. Sarah Sehan. Sehan. Mirip. Cantik ya? Cantik ya? Kecantikan ini ada tandingnya. Ada Oke, lagi nggak? Next Next. foto. Tuh. Borgol dia. Bu, jangan bilang aku, Bu. Udah acting manly tapi masih disebut ngondek. Kadang di situ saya merasa. Nah, cocok buat penonton juga. Kate Middleton. Kate Middleton. Pakai kangkung, Ya. pakai bayam. Itu jadi pas lagi nikah sama yang sebelahnya tuh hamil 9 bulan. Ember, bener. Chris Dayanti, Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Itu Sang Sang Dewi. Ini niat banget. Itu di Paes. Paes Oh, kan apa? saya menikahi Paes diri saya lontong. sendiri. Ini juga terus ada figurannya lagi. Allah, astagfirullahaladzim. Tuh, Sari Cantik. Tante Panci, lihat.
Mirip lagi ekspresinya, lihat aura. Mirip. Cantik ya. Putri yang sengaja. Kita Willy ya. Putri sengaja ditukar. Kita Willy. Astaga. Itu sih ditukar panci juga nggak mau. Ini sengaja ditukar nggak dibalikin lagi. Tuh. Belum di wax ya. Astaga. Itu apaan? Rice cooker. Terus Bobok. Plastik. Tuh, kalau mau itu total Ayo Dewi. Dewi. Betul. Astaga. Lebih ke Amel Carla ya. Lebih kamar sama Bener-bener. Six pack loh. Bisa jadi laki juga. Laki banget. Laki banget. Laki abis mah. Masalahnya loh. Itu mic-nya gede banget lah. Orang kaya. Orang kaya. Keren. Pelajaran tuh, makanya dengerin. Kalau ngondek jangan nanggung. Berkarya Harus maksudnya. berprestasi ya. Berprestasi. Dan totalitas. Asal tahu ya, Alan ini gara-gara sering ngupload foto kayak gini, dia sampai di fallback sama model terkenal dari luar negeri. Namanya siapa? Tyra Banks. Tyra Banks. Bener. Ya. Ya. Di fallback bohongan, Bu. Serius. Di Instagram atau fallback Instagram? Instagram. Bohongan. Nah, di regram 3 kali sama Tyra Banks gitu. Udah gini-gini banget gue sama dia. Gini banget. Nih, jadi Alan sama Tyra Banks itu gini nih. Udah deket banget. Alan nih Tyra Banks. Jadi Jauh. Ini yang ininya. Aduh. Gitu. Ih, Gitu sih. seru tuh, kreativitas itu bisa dalam bentuk apapun ya, dan sosial media menjadi salah satu media yang benar-benar bisa menuangkan kreativitas, jangan cuma bisa ngomel-ngomel, protes-protes. Komen aja yang jelek. Ibu Iya pernah dong. jadi korban. Enggak ya, saya mah sering udah umpanan setiap hari. Biasa aja. Nah, kalau pemirsa Duma mau mengirim kreativitasnya juga, ayo Yes. kirim ke itu ya, ke meme-nya ke @aaa. Oh, ganti. Underscore GTV. Oh, kirain tulisannya jadi AA. Ke @ada aja underscore GTV ya. Hashtagnya ada kamu. Yes, betul Oke. sekali, ya. Kirain ganti itunya. Enggak, masa AAA. Itu makanya. Ayo, Oke, ayo, kalau ayo. gitu kita kembali sesaat lagi ya dengan kreativitas lainnya. Ya, tetap di Alan aja. Maaf ya, itu Mario jenuh. Oh, sombong, mentang-mentang ponakannya namanya Gilang Dirga, mukanya juga nggak seberapa tapi udah laku. Jadi sabar aja ya. Ya, selama ya. belum janur kuning depan rumah tuh belum pasti. Sekarang mah bendera kuning, bukan janur kuning. iya. Sebelum itu. Emang Eka nggak jomblo? Saat ini ya Jujur lah. Sama jangan sama Nadia yang tadi. partner, kalau sama Nadia partnernya. Partner Jujur hidup. lah. Ya awalnya kan Jujur. partner. Jujur tuh. Jujur. Jujur Harus tuh. jujur ya. Ayo Kata Dewi dong, juga. jujur lah. Jomblo. Jomblo, ya udah. Asli. Asli. Oh. Jujur nih. Benar. Ntar saya kasih lagu, bikin lagu nanti. Tuh. Kak Dewi, Iya. nyinden tentang jomblo ada nggak tentang kesendirian? Nggak tahu tuh. Atau nyinden Anak-anak atau gitu gini, ya? kasih sinden supaya aura pengantin tiba-tiba muncul untuk 3 jam. Oh, iya, kita amin, coba. amin. Nyinden dulu. Amin. Lagu gini. Kasaha nyalindung diri nu gelis cerik ngalang layu. Artinya. Ini belum selesai. Artinya apa artinya? Cuang cieu kang jernih sieun. Satu lagi ya itu ya. Alan. Cuang cieu ka awan nu bingung. Ya kan? Ini ya Kang Jeremy kan sieun ya. Sieun kan takut gitu. Yang Aku awal bingung. ya, jadi bingung gitu karena ini sieun. Bingung jadi mencari kan- arah kehidupan. Disitulah kadang saya merasa sedih. Alan, sebelum kita lihat ada karya-karya meme yang sudah dikirimkan, pernah diprotes nggak? Kalau tadi kan Eka ini katanya suka diprotesnya tuh sama pendukung-pendukungnya. Oh gitu. Kalau Enggak sih belum. Sebenarnya saya menunggu ada hater. Oh gitu. Coba ya menantang. Gak ada haters follower semua ya. Iya enggak sih, enggak belum. Orang juga tahu kan aku bercanda kan. Bercanda. Karena aku emang niatnya tulus banget. Jadi nggak ada tuh. Oh gitu ya. Beres. Nah, ketulusan itu penting sekali. Nah, mudah-mudahan nih karya-karya meme yang kita akan lihat juga penuh dengan ketulusan. Kita lihat yuk.
karya-karya meme. Dilarang masuk kecuali Haji Lulung katanya ya. Punya haji seperti sedih. Di situ kadang saya merasa lulung. Merasa lulung. Oh kebalik, punya haji kebalik. Oh dikebalik. Lulung mengejar dana. Persahabatan kini dipisahkan oleh RAPBD. Dan Haji Lulung mirip ya. Ya Allah, orang itu bisa aja nyambungin ya. Itu belum kartun apa ya? Lulung men. Tuh, Lulung men. Sayur kurang garam. Tuh, Lulung men. Loh, patungnya mana? Lagi dipanggil Haji Lulung. Astaga. Cuman haters yang bilang ini hasil foto editan. Ya editan lah. Welcome to the moon. Oh ada Haji Lulung itunya. Top collection. Oh ini yang tengah. Ini tempat potong rambut biasa di Asgar tuh. Rafli Save Haji Lulung jadi Superman. Tanah tidak dijual milik. Dia boleh sampai Mars ya. Bisa sampai Mars. Ya ampun di Mars loh ini padahal. Tuh, saya Haji Lulung sampai turun. Sebelum Haji Lulung lewat, setelah Haji Lulung lewat, dia turun. Tuh. 3AL, Al Ghazali, Aliando, ala kadarnya. Ayu Ting Ting ya, udah nggak ada Ayu Ting Tingnya. Ayu Azhari, ayo kita bakar aja lah. Budi Gunawan. Oh Budi Gunawan, satuin Budi Anduk sama Ivan Gunawan. Igun masuk juga ya. Iya, itu beberapa karya dari meme ya. Emang meme itu kadang-kadang tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kadang-kadang emang berkesan kasar, tapi ya diniatkannya kan untuk lucu-lucuan. Ada Haji Lulung rambutnya seperti itu diibaratkan seperti gedung MPR DPR. Luar biasa. Ini ada aktivis meme juga. Ini ada meme komik Indonesia. Kita panggilkan. Ini dia. Namanya Christian, hobinya basket, hari fitness. Kenapa saya suruh duduk di sini? Karena di sana banyak ranjau. Lu aman di sini. Lu pilih di borgol apa di sini? Ayo kan, kenapa lu? Dan pilih situ di borgol. Tidak boleh unjuk rasa. Saya terima bu. Enggak, ya. Selepas Anda terima atau tidaknya itulah kenyataan takdir. Saya datang nggak ditepokin, dia datang ditepokin. Benar kata Mas Irfan, duduknya memang harus ada batas pemisahan. Batas. Tenang. Ranjaunya banyak. Anda batas pemisah. Mas, mau sini mas. Ya, saya ulangi lagi. Nama siapa? Dewi. Ya Allah. Suami aku Dia keren banget. So ngamanin dia aja yang kenalan. Ya kan sebelum orang lain harus. Oh iya bener-bener. Masa tetangga sebelah ngapal? Aman. Gimana kabar di sana keadaannya? Kameranya pen kanan terus. Saya sengaja menjauh, masih punya wudhu. Oh iya. Coba penonton coba. Kalau tepuk tangan untuk dua jomblo itu mana? Nggak ada. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Christian. Oh itu bagus Christian. Kamu sebagai meme komik Indonesia. Adminnya. Jadi emang banyak sekali kan meme yang sebentar keringetan. Oh aduh.
Kan udah nggak peringatnya. Enggak, saya tadi habis kena wudhu, beli peringat saya batalin dengan tayamum, saya mah. Christian sebenarnya hobinya apa sih? Ada basket, ada gym juga. Lebih akrab Hai gitu. Jadi, Host dengan bintang tamu tuh lebih akrab. Nanti biar saya. Tuh. Silakan. Kapawan loh. Duduknya Oh iya, sana. geser sedikit. Ada. Daripada gue di borgol. udah inget asap urat aja. Maaf. Luar biasa tepuk tangan dong. Ada Christian Award. Jadi Belum meme- ngobrol-ngobrol dari tadi. Belum ngobrol-ngobrol tadi. Meme atau kita sebutnya orang-orang bisa meme ya. Meme. Meme yang beredar di sosial media itu ternyata ada adminnya. Iya. Dan itu ada Christian. Sebenarnya kita komunitas sih. Jadi ceritanya kita punya komunitas yang terbesar di Facebook. Sekarang sudah mencapai likersnya 1.700.000. Wow. Jadi sebenarnya mulai dari tahun 2012 itu yang buat adalah anak SMP Jogja. Awalnya. Terus yang buat apa? Yang buat yang buat komunitasnya? iya, atau komunitasnya. Bikin meme-nya. Komunitas dan meme-nya. Oke, ya. Jadi setelah itu di tahun 2013 akhirnya ada salah satu digital agency yang di Jakarta membantu sampai sekarang. Jadi sampai besar sekarang. Karena meme juga menjadi salah satu sarana untuk promosi juga ya. Bisa juga kan? Itu bisa juga, tapi kalau di komunitas kita lebih kepada hiburan aja sih. Kumpul-kumpul anak-anak. Komunitasnya biasa mangkal di mana? Ya kan naik Facebook. Ya kira ada lokasinya. Ini dunia maya. Oh, ini dunia maya. Bukan dunia maya. Dunia mayanya maya. Oke. Berarti jangan-jangan yang ngedit saya Mas ya. Ya. Nah, mumpung ada nih salah satu beberapa Ayo ngaku. objek kreativitas. Pernah nggak Jadi- menjadikan Bribka Dewi sebagai objek? Sebenarnya gini ya, kalau di komunitas kami itu sebagai wadah. Jadi kreatornya itu kan banyak dari semua orang kan. Jadi kita cuma sebagai wadah. Oh ini ada meme bagus nih, kita blast gitu di Facebook. Jadi kita Berarti cuman siapapun bisa bikin Iya, meme. dan sebetulnya. sekarang kita sudah punya website, itu semua orang bisa bikin meme. Jadi udah ada template-nya semua, udah ada tinggal Tapi ide. dari komunitas itu berarti ada pakem-pakem dan juga ada batasan mana yang layak blast, mana yang di-keep aja. Yes, yang penting kalau tips untuk bikin meme tuh harus yang Meme lagi apa meme sih ngomongnya? Meme, sebenarnya tulisannya meme. meme. Ya, sebenarnya meme. Cuman orang Indonesia meme ya udah. Oh ini tulisannya. Nih. Irfan. Nih. Biasa aja kan. Begitu kau usah pakai gini segala. Gitu. Meme. Coba anak-anak belajar baca. Oke. Meme. Iya, meme. Ini memang harus saya amankan. Iya, harus dikelirin ya, coba. Coba Ibu tunjuk ke Cukup begini aja mem. Oh gitu. Jadi nggak usah gini. Ya, Iya. nanti nggak perlu diulang lagi. Jadi gini aja. Nanti kalau nggak keberatan ini termasuknya pelecehan. Oh iya. Enggak ya? Untuk waduh, serem duduk lagi dulu. Waduh. Oke, ya. Jadi ada Ebi datang. Ebi. Hati-hati jatuh. Ebi. Iyalah nggak dibicarain. Oh, jatuh nangis. Masa ini peda Ebi bisa goyang itik. Sepeda Ebi bisa goyang itik. Lihat dong. Ih, ada. Ada. Oh, goyang itik tau. Oh, kode banget. Oh, Ebi bisa gitu. Iya. Lagi dong. Bawa capek. Bi. Ya. Bi, ada tamu-tamu Mirfan tuh udah banyak. Terus kenapa? Kenalan, saling dulu. Nggak mau. Lagian di rumah pakai tas saya dong. Ngomong sakit tuh. Biar nggak benjol kata orang dulu diginiin. Tapi makin sakit tuh memang kalau Ebi apaan pakai diamplas. Berarti jangan main-main sepeda di dalam rumah ya. Ya, Om. Oke, yuk.
Kenalan dulu. Siapa aja sih Om? Itu aja. Halo. Halo Tante. Udah, itu dia lagi tuh. Halo Tante. Anak kecil tuh. Ini apa? Anak kecil. Ini apa? Om, ini Tante. itu dia. Om, itu Tante. Itu Tante. Anak Bisa nggak? Jujur bagus. jujur ya kamu kok. Doain Oh, kita enggak? aku lupa, maaf, aku salah sebut. Tadi apa? Panggilannya apa? Oma. Ebi kan suka main. Ya. Kita main yuk. Ayo, Main apa sekarang? setelah Om. Main. Ada apa di tas Ebi? Aku pun bawa ini Om. Apa? Aku bawa buku pelajaran, tapi aku punya permainan. Mainannya apa namanya? Nama permainannya Kompak Malo. Nah, ya, ini sih. Kompak Malo. Kompak Malo. Iya. Oke. Kompak Galo tuh di sini ada tulisan no dan yes. Yes, no. Yes, no, yes. Amin Bang, ngapain Om? Ini nunjukin ini kecepatan Oh, tangan. aku pikir ngapain. Kok nggak ada yang oh yes gitu? No. Oh no, oh yes nggak ada. Ada. Oke, ayo caranya. Caranya, jadi kalau misalnya aku bacain pertanyaan, kalau menurut teman-teman semuanya yes, semuanya yes. Cuman kalau ada satu yang nggak kompak, nanti dihukum. Jadi harus barengan semuanya. Barengan. Yaudah, bacain. Yang Dia kalau pertama. setuju yes, kalau itu no ya. Ya, Om Irfan ikutan deh. Om Irfan mau ikutan. Ya udah, Ini Ebi udah mau satu. ikutan. Ebi kan masih kecil. Iya udah. Tapi baca aja. Meme yang berbau tentang artis adalah meme yang paling disukai. Ih, Oma tadi Enggak lagi lu lihat lu nggak bisa baca. Ih, Oma kok nggak laki ngomongnya gitu. Kamu tuh masih anak-anak ya. Ebi nggak boleh jujur. Jenggot. Apa? Ebi, Oma ini laki habis, lakinya udah habis. Berarti benar. Lanjut. Kalau Om Irfan dijadikan meme, dia lebih cocok untuk dijadikan karakter Hobbit. Yes or no? Kok lu yes ke gua? Yes. No. Yang no siapa? Jangan ragu-ragu. Oke. Ada dua yang beda. Dua beda. Berarti yang Panjang yes. Air main bukan Hobbit, lebih Tadi ke apa? Ibu Baria ya. diam. Jadi tompel. Di sini dong. Lanjut. Meme tentang Haji Lulung. Om, Haji Lulung kan katanya yang ngusir Belanda, tahu? Jadi Belanda pergi dari Indonesia. Belanda pergi dari Indonesia 350 tahun diusir sama Haji Lulung. Udah, kamu gaulnya nggak tahu di mana, udah lanjutin. Meme tentang Haji Lulung adalah meme terbaik untuk awal tahun ini. Setuju nggak? Yes. Yes. Berarti Setuju. dihukum tadi Oma. Enggak di yes lu. Hukum dia. Enggak orang enggak Om kok. Irfan sayang sama siapa? Mae Ya bilang. udah hukum. Ya. Nggak bisa. Ya, udah biar. Jadi buat Ebi. Buat Ebi. Ayo Ban, jangan dihukum. Siapa deh? Hidupnya aja udah hukuman. Yang terakhir, setujukah kalau Apa sih? Om Irfan dikata-katain aku dihukum lagi? Aku dikata-katain. Sama siapa kan? Apa Oma jelek? Ebi, lo kecilnya nggak diimunisasi ya? Iya. Ini bilang lu nggak diimunisasi lu nggak ngomelin. Nggak boleh, sama tante nggak boleh jahat. Ya tante. Terakhir,
setuju nggak kalau meme terkadang menjadi kreativitas yang negatif dan positif, ada pro kontra, setuju nggak? Enggak ya tadi ya? Enggak. Ada Om, aku pengen di dalam hidup, Om. Christian dong, Christian yang tadi Johnson dong. Christian yang tadi saya pasang di Christian belum. Christian belum. Om Ipan, kenapa Om kayak gitu ke laki-laki? Lo kan ditempelin. Kan dia nggak salah. Salah. Kan Om ini nggak salah, Oma. Jadi gimana dong? Harusnya ke Oma dong. Jadi Oma lagi. Oma. Ita Purnama Sari. Tapi yang bacangin Om ini, Om cabut. Oh gitu. Oh iya. 5 sekaligus Nih. Waduh. Pasangin di situ. Bacang. Ya udah. Ada yang bisa tidurnya merem. Nah, merem. Mama Christian kan bapaknya kan? Merem. Dipasangin mesra. Bebas. Iya, dipasangin langsung. Iya. Yes. Puas. Siap komandan. Gak bisa Oh ya, apa-apa. dari Bang Evan, saya ada hadiah buat Ebi. Ebi ada Hadiah. Jadi ini spesial buat Ebi Buat aku. dari Meme Komik Indonesia. Dari Jadi Memcom. Wow. Wow, bukannya dapat gelang. Nah, yang spesial di sini adalah ini buku kita yang baru kita launching di Januari kemarin dan sekarang sudah jadi bestseller dan udah cetakan kelima. Wow, Ini tuh buat Debbie, Om. Iya, isinya tentang jadi buku ini isinya tentang sejarah meme komik Indonesia. Jadi berdirinya gimana dari admin P dari anak Jogja itu sampai sekarang sampai ada drama-drama kayak sinetron itu lah pokoknya. Di sini semuanya. Jadi keren. Terima kasih. sebenarnya ada satu lagi nih, cuman yang pink ini buat cewek. Tadi Ya, saya juga nggak apa-apa. Warna juga doyan warna pink sekarang. Jadi ya ini Mau tahu ini hadiah untuk siapa? Sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap ada aja. Ya, terima kasih kehadirannya Alan, ditunggu karya-karyanya, Mas Eka juga. Ika sekarang buat anak tercinta dan teman-teman sejawat ya. Terus mengabdi untuk negara, terima kasih atas pengabdiannya. Siap, terima kasih. Dan juga tetap jangan lupakan kehidupan pribadi juga. Siap. Saling mendukung satu sama lain ya. Siap. Oke, buat Christian, hati-hati dengan yang sebelah. Christian dan partner. Christian dan partner. Ditunggu karya-karyanya juga ya. Kamu makin eksis aja. Oke, thank you Melisa. Kita kembali lagi besok. Sampai jumpa lagi, ada aja. Assalamualaikum. Pusing bagi bintang-bintang baru, khawatir dia nanti jadi terkenal. Dan dia terkenal dia akan lupa diri. Dia lupa diri dia keluar dari dinasnya. Sebentar, Masnya sendiri katanya tadi pernah menjadi objek kreativitas dari Mas Eka, iya. Dan sekarang Masnya jadi terkenal gitu. Ada yang terkenal kok, tetap. Masnya sendiri terkenal nggak? Mas terkenal nggak sekarang? Saya fansnya. Oh, dia fans. Oh, fans. Kan tadi dia Saya bilang fansnya fansnya. salah satu korban. dari salah satu Fans salah satu paslon. korbannya. Oh, fans salah satu korbannya. Dan dia takut. Ngefans sama Jadi siapa? saya khawatir. Ya, oke, emang Masnya ngefansnya sama siapa? Saya fansnya sama itu pembaca berita yang dulu, Siapa? yang tengah malam. Jeremy Teti. Si Anwar. Ya itulah. Saya kan senang dia kalau dia jadi penyiar berita. Emang Jeremy Teti sekarang saya tanya idola Mas kemana sekarang? Ini lebih baik jadi penyiar berita. Ada Jeremy Teti. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM. Apa kabar, Eka? Jeremy Teti. Jeti. Pantes gua ngenalin gitu caranya. Enak banget ya Mas Eka di Apit sama 2 Polwan. Dia bukan polwan. Sudah mantan.
Udah mantan. Dia tuh cewek-cewek tomboy. Mas Jati? Sudah mualaf paling. Oh iya. Mas Jati? Iya. Gimana? Kan pernah menjadi, jangan sebut korban deh, objek kreativitas ya. Objek parodi. Tadi ada lagunya gimana? Apa enggak? Saudara-saudara berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara-saudara berhati-hatilah mengisi BBM agar kendaraan yang Anda isi, tidak BBM campuran. Aduh. Keren Jati. Suaranya bagusan pas sudah diedit sama Mas Eka ya. Iya, udah mixing kan, udah masuk ke sana, recording kan beda. Padahal saat itu dia cuma membawakan berita tentang BBM campuran. Coba kau pas ngebawain beritanya kayak gimana saat itu? Selamat sore, saya Jeremy Teti bersama Anda dengan informasi seputar penjualan BBM campuran di berbagai kota yang harganya terus melonjak karena harga BBM murni terus menurun. Jadi para penjual mencari keuntungan yang lebih besar lagi. Saudara. Jadi ya, dari pembacaan berita jadi lagu, curhatan polwan jadi lagu, pidato presiden jadi lagu, debat politik jadi lagu. Kreatif. Jadi kesimpulannya sebenarnya semua orang bisa nyanyi. Kalau di mixing dengan benar. Semua orang itu bisa nyanyi gitu berarti. Tapi sekarang kayaknya ditangani lebih serius lagi dengan menghadirkan tadi siapa? Nadia menjadi partnernya juga, jadi ya nyanyi bareng sama Bripka Dewi. Bripka Dewi juga tadi sore bagus. Asli penyanyi. Dia bisa nyanyi, Emang dia bisa penyanyi? nyinden Pernah nyanyi sama Bayu. Bisa nyinden juga. Oh iya, Sok nyinden sok. Mau bayar berapa? Ya Allah. Itu kan benar kan? Itu adalah efek. Oh pakai caca, SD kali apa? Ini bayarin pakai coklat ya. Itu belum. Mangga Ya, ada dibungkus bungkus. asal gece Ah, marah. Itu Irfan, itu adalah efek dari speech composing. Nah, jadi speech terkenal composing. langsung Wani Piro. Nah, Wani Piro. Iya, dikhawatirkan. Jeremy itu sekarang mahal ya Jeremy. Ya tergantung. Bisa dinego. Jeremy Teti dari pembaca berita terkenal keluar jadi artis. Tapi tetap jadi host keren. Bripka gimana, sudah terkenal, ada niat mau jadi artis atau tetap jadi polwan tapi menjadi penyambung kepolisian dengan masyarakat dengan keartisan tanda kutip? Iya, saya lebih cenderungnya ke polwan, tapi berupaya dengan saya bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dengan kejadian seperti ini itu. Dan tetap saya akan berusaha bahwa mudah-mudahan bisa lebih dekat lagi gitu loh Mas. Iya, kehadiran Bripka jadi mencairkan hubungan, jadi lebih cair, lebih akrab lagi ya. Tapi realistis aja. Jadi artis duitnya lebih banyak. Ini Saya juga. sebut aja apa yang ada. Udah. Ini kita masih punya Nah, satu ngomongin lagi soal ya. duit banyak, datang nih jin, datang tuyul kan, tuyul botak akan hadir tengah-tengah kita. Bukan tuyul lah. Ini juga salah satu orang yang benar-benar kreatif menurut saya. Tapi kepalanya, Iya kepala. Sebenarnya sih saya tebel ya. Yaudah, Cuma ini ini dia. sahabat saya. Alan Wangsa. Yeay. Nggak boleh buka topi. Kenapa? Nanti disangka batu aki. Biasa. Alan ini adalah salah satu tim kreatif ada-ada aja dulu. Iya. Nah, ini udah makin terkenal terus jadi artis lagi. Ember. Kan awal jadi artis. Semuanya di endorse. Kalau gini jadi artis, nggak terkenal, jadi kreatif, jadi terkenal jadi artis lagi. Air banget mulutnya jahat banget sih. Emang iya sih. Baru tahu. Silakan duduk Alan. Mungkin pemirsa heran ya, ini apa hubungannya Alan Wangsa dikumpulkan dengan teman-teman yang sudah ada sebelumnya. Jadi Alan Wangsa ini adalah sebagai aktivis. Iya, saya aktivis. Aktif di sosmed. Oh, di sosmed. Jadi itu aktif banget di sosial media, menggunakan kegantengan dan kesemokan badannya. Kecantikan paripurnanya Nah, dong. Heran. menghasilkan karya-karya. Kalau tadi kan dari musik, kalau Alan tuh lebih ke foto, gambar dan sebagainya ya. Kita lihat dulu deh foto-foto karya Alan di sosial media. Yuk, Ini dia.
Seksi ya. Yang tuh jadi dia yang pakai batik dong. Itu mau kena. Ini jadi lu lihat foto, terus lu pengen gitu. Itu salah satu peserta American Next Top Model. American Pas Next lagi Top di Bali ya? Model. Master Next Top Model kan. Master. Itu pas di Bali ya? Itu di Bali. Pas di Bali, jadi salah satu peserta di plesetin. Nah. Ya Cakepan lu sih, Lan. Apa? Cakepan lu. Itu ada lagi. Bukan Alan. Tuh. Sarah Sehan. Mirip. Cantik ya? Cantik ya? Kecantikan itu ada tandingnya. Ada lagi nggak? Next foto. Tuh. Borgol dia. Bu jangan Ganti bilang aku, Bu. Udah acting manly tapi masih disebut nyondek. Kadang di situ saya merasa. Nah, cocok buat penonton juga. Cantik. Kate Middleton. Pakai kangkung, Ya. pakai bayam. Itu jadi pas lagi nikah sama yang sebelahnya tuh hamil 9 bulan. Ember, bener. Chris Dayanti, Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Itu Sang Sang Dewi. Ini niat banget. Itu di Paes. Paes Kalau apa? saya menikahi Paes diri saya loncong. sendiri. Jadi Itu ada figurannya lagi. Allah, astagfirullahaladzim. Tuh, Sari cantik. Tante Panci, lihat. Mirip lagi ekspresinya, lihat aura. Mirip. Cantik ya. Putri yang sengaja. Nikita Willy ya. Putri yang sengaja ditukar. Nikita Willy. Apa kabar? Hati-hati lagi. Oh. Hati-hati lagi. Saudara, berhati-hati lagi. Kalau pemirsa pernah tuh menikmati lagu-lagu yang hebat banget dari pidato orang jadi lagu. Di mix-mix gitu ya? Ya gitu. Dan selalu ada tulisan Eka Gustiwana. Orangnya kayak gimana? Ternyata ini masih muda, ganteng, cakep, dan kreatif. Tepuk tangan dong mereka. Mukanya kayak muka-muka komik ya. Benar. Iya, kayak orang-orang Jepang. Ebi, Ayo sudah suka. Ebi sudah salaman sama Om Nat? Udah Om. Udah salaman. Udah. Belum salaman Abi. Belum sapa. Tadi udah ngomong lagi. Ya maafin Om Irfan Ipanya. sabar banget ya. Sabar banget ya. Ya gimana lagi? Kayak ngadepin anak beneran ya. Emang iya anak-anak. Mas Eka, ya. Itu saya nyebutnya Mas Eka itu sebagai apa ya? Speech composer. Speech composer. Jadi dari orang speech, emang dari speech doang diciptainnya? Dari ya uniknya justru di situ. Dari orang ngomong yang nggak bisa nyanyi, mungkin orang sebut, cuman tiba-tiba bisa nyanyi gitu. Pernah Pak Yusuf Kala juga ya? Pernah, Cepopong pernah. Cepopong. Jadi tokoh-tokohnya siapa aja yang pernah digituin? Pak SBY pernah, Pak JK pernah, Ari Wiguna dan Jeremy Teti dulu. Oh iya, demi Tuhan. Itu juga karya kamu kan? Dulu ya. Itu pakai jadi karya hak cipta kamu atau gimana ya jadinya? Lagunya iya, cuma kalau gambar enggak. Kalau gambar gitu. kan kita ngambil dari ya footage di TV lah. Kamu latar belakangnya apa sih kok bisa menciptakan? Jadi kayak awalnya tuh gimana sih bisa sampai ke situ? Saya memang suka bikin musik gitu. Cuman waktu itu sempat ada ide-ide unik aja gitu loh. Bosen kan bikin musik terus, cuman waktu itu pas ada Arya Wiguna, ya udah coba aja gue isengin deh. Awal yang Arya Wiguna yang demi Tuhan itu? Iya. Yang awalnya banget. Gue coba isengin, bikin dia nyanyi nih gimana caranya nih. Ya udah kita coba isengin. Iya. Ya udah deh, kita lihat nih beberapa karya dari Eka Gustiwana ya. Ada cuplikannya ya? Ini dia. Oh ada ya. Tuh tapi bedanya karya mereka tuh nggak pernah ada kekerasan, justru jadi sesuatu yang bikin stres, jadi lucu. Iya, bukannya malah menjelek-jelekan. Biasanya kan orang kalau ngedit-ngedit suka yang usil tuh ya. Kayak tadi tuh, tabrak kereta api itu kan nggak baik kan. Justru bangga loh kalau dijadiin lagu oleh kalau dijadiin lagu mah bagus. Eka, dibikin sama Eka tuh beruntung loh. Keren ya. Itu izin dulu atau langsung hajar bleh aja bikin? Beberapa saya izin, ada beberapa sebagian besar yang nggak izin. Yang izin siapa aja? Ya adalah karena takut. Karena takut. Cuman tapi cuma kadang-kadang kalau saya sih agak
nggak terlalu sering izin. Kenapa? Karena nanti takut ribet prosesnya. Padahal kita cuma pengen kreativitas, toh kita nggak bikin yang negatif-negatif. Pernah ada yang marah nggak? Kalau marah nggak pernah, tapi kritik banyak sekali. Pro kontra itu banyak. Oh iya, dari si orangnya sendiri atau dari orang-orang terdekat atau umum? Dari orang umum biasanya sih yang bawel di komen itu. Tapi kalau orangnya si objek, kita sebut objek ya, si objeknya sendiri nggak apa-apa? Objeknya rata-rata seneng malah. Iyalah. Tapi ada yang pernah masalahin nggak? Ada yang suka marah gitu nggak? Suka negor secara langsung nggak? Enggak, tapi biasanya fanboy-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin siapa nih, terus ada fansnya nih. Misalnya tadi tuh Syahrini, fans-fansnya Syahrini harusnya seneng lah menurut aku. Ya, mudah-mudahan. Itu padahal keren banget loh menurut Ayu yang tadi Syahrini tuh. Bukan yang ketabrak kereta ya? Bukan, yang tadi pas dia lagi nyanyi cantik. Cantik. Ayu pengen ada digituin ya. Bikinin kali. Kali itu bisa aja lagi ngobrol gini. Dibikin ya? Besok tiba-tiba dibikinin gitu. Saya udah minta rekam tadi kan. Tadi kita mereka minta rekam. Mana rekamannya mana? Bentar. Ebi kamu nanti Ebi diulang-ulang misalnya ucing ala Ebi gitu-gitu. Berarti itu nanti jadi diedit bagus tuh gila. Ntar bikinin lagu berkali-kali. Atau lihat kita ngomongnya pakai nada-nada aja biar gampang editnya. Gampang edit. Ayu, sudah disiapkan apa? Irfan, nanti kita dibikinin video. Betul. Video. Dia yang edit. Kita ngajak kita ngomong. Iya. Om Gilang 3 minta sponsor. Sponsor nikah. Jadi gini. Sponsor nikah. Jadi gini Kak. Masih kecil udah nikah. Oh enggak. Bukan aku, tante. Om Eka mah begitu orang Ebi mau cekot. Iya. Jadi omnya Ebi itu Gilang namanya Om Ebi mau nikah. Kayaknya sih kalau dihadiahkan sama Eka itu karyanya itu bagus ya buat. Bagus. Enak banget sih lu. Yaudah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan si Genius Eka ini dan juga ada bintang tamu lainnya. Tapi kami ingatkan ya, bisa kirim Twitter. Ya, caranya gampang banget, langsung aja nge-tweet di @ada-ada-aja dengan hashtag ada kamu. Betul, di tweet pic aja biar fotonya juga bisa kita tayangkan ya. Atau mau nanya-nanya juga gampang di 021 8256 3880. Yes, mau interaktif call ya. Betul. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetapi ada-ada aja. Waduh, ketemu juga sama orangnya di situ kadang saya merasa Tadi apa nih ketemu? senang kalau sekarang senang. Tepuk tangan dong buat Bribka Dewi. Tadi aja juga ayo. Kita ngobrol lagi. Wow, ayo sini. Silakan. Silakan Brib. Ini tuh orangnya. Sini, Mbak Dewi. Iya. Bentar. Bentar ya, saya mau foto selfie dulu sama ini. 1, 2. Di situ kadang saya merasa sedih kan dia edit fotonya. Ih, tahu nggak? Ada sosok polwan di mana-mana di sosmed, ada di pet, di Instagram, di Twitter. Jadi misal gini katanya, pas lagi Lebaran ada biskuit dalam kaleng, pas dibuka kalengnya, isinya rengginang. Di situ kadang saya merasa sedih. Kan emang kalau Lebaran gitu temanya. Ada lagi malam mingguan ngeliat teman-teman pada pacaran, saya jomblo di rumah. Di situ kadang saya merasa sedih. Cuma ini. Jangan lupa yang mana? Waktu saya buka cikinya tumpah. Di situ saya kadang merasa sedih. Iya benar. Dan itu kejadian-kejadian alamiah hari-hari ya. Iya. Ternyata di balik kata-kata tersebut ada sosok Bribka Dewi, di mana saat itu dia menceritakan tentang kehidupan sebagai polwan, di mana dia juga tidak bisa menemani anak-anaknya pentas, mengantar anak sekolah, melihat anaknya bisa pertama kali melangkah berjalan karena melakukan tugasnya. Di situ kadang saya merasa sedih. Tapi ini lagu ciptaan dari Mas Eka. Dari kata-kata Mbak Dewi. Iya, kata-kata saya, lalu dengan kreativitas Mas Eka ya, yang selalu mengulik gitu kan. Iya.
Kalau bahasa Sundanya ngoprek ya maksudnya. Orang Sunda oke. Orang Sunda. Yang geus ngomong Sunda lu terus Nya. kumaha kamari teh nah gitu. Jangan langsung begini dong. Aduh macet tadi. Aduh macet. Di Bandung ke Jakarta macet Oh, di Bandung. puter-puteran. Tugasnya tuh emang di Bandung. Saya di Polrestabes. Di Polrestabes Saya Bandung. Di Polrestabes Bandung. Terus kata-kata itu muncul ketika ada sebuah wawancara. Iya. Itu sih ditukar panci juga nggak mau. Ini sengaja ditukar nggak dibalikin lagi. Tuh. Wow. Belum di wax ya. Astaga. Itu apaan? Rice cooker. Terus Bobok, plastik. Tuh, kalau mau itu total gini. Ayo Dewi. Dewi. Betul. Astaga. Lebih ke Amel Karla ya. Lebih kamar sama Bener-bener. Six pack loh. Bisa jadi laki juga. Laki banget. Laki banget. Laki abis mah. Masalah jatuh. Itu mic-nya gede banget lah. Orang kaya. Orang kaya. Keren. Pelajaran tuh, makanya dengerin. Kalau ngondek jangan nanggung. Berkarya Harus maksudnya. berprestasi ya. Berprestasi. Dan totalitas. Asal tahu ya, Alan ini gara-gara sering ngupload foto kayak gini, dia sampai di fallback sama model terkenal dari luar negeri. Namanya siapa? Tyra Banks. Tyra Banks. Tyra Banks. Bener. Ya. Ya. Di fallback bohongan, Bu. Serius. Di Instagram fallback atau Instagram. Bohongan. Ah, di regram 3 kali sama Tyra Banks gitu. Udah gini-gini banget gue sama dia. Gini banget. Nih, jadi Alan sama Tyra Banks itu gini nih. Udah deket banget. Alan sama Tyra Banks. Jadi Jauh. Ini yang ininya. Aduh. Gitu. Ih, Gitu sih. seru tuh, kreativitas itu bisa dalam bentuk apapun ya, dan sosial media menjadi salah satu media yang benar-benar bisa menuangkan kreativitas, jangan cuma bisa ngomel-ngomel, protes-protes. Komen aja yang jelek. Ibu Iya pernah dong. jadi korban. Enggak ya, saya mah sering udah umpanan setiap hari. Biasa aja. Nah, kalau pemirsa rumah mau mengirimkan kreativitasnya juga, ayo Yes. kirim ke itu ya, ke meme-nya ke @aaa. Oh ganti. _ GTV. Oh, kirain tulisannya jadi AA. Ke @ada aja _GTV ya. Hashtagnya ada kamu. Yes, betul Oke. sekali, ya. Kirain ganti itunya. Enggak, Gitu. masa AA. Itu bukannya. Ayo, Oke, ayo, deh, kalau ayo. gitu kita kembali sesaat lagi ya dengan kreativitas lainnya. Ya, tetap di Alan aja. Maaf ya, itu Mario jenuh. Oh, sombong mentang-mentang ponakannya namanya Gilang Dirga, mukanya juga nggak seberapa tapi udah laku. Jadi sabar aja ya. Ya, selama congkak ya. belum janur kuning depan rumah tuh belum pasti. Sekarang mah bendera kuning, bukan jadi kuning. iya. Sebelum itu. Emang Eka nggak jomblo? Saat ini ya Jujur lah. Sama jangan sama Nadia yang tadi. partner, kalau sama Nadia partnernya. Jujur lah. Ya awalnya kan Jujur. partner. Jujur tuh. Jujur. Jujur tuh. Jujur ya. Kata Ayo Teh Dewi dong, juga. Jujur lah. Jomblo. Jomblo, ya udah. Asli. Asli. Bohong. Jujur nih. Bener. Ntar saya kasih lagu, bikin lagu nanti. Tuh. Teh Dewi, Ya. nyinden tentang jomblo ada nggak, tentang kesendirian? Nggak tahu tuh. Atau nyinden Aneh-aneh atau gitu gini, ya. kasih sinden supaya aura pengantin tiba-tiba muncul untuk 3 Oh jam. ya, Kita amin, coba. amin. Nyinden dulu. Amin. Lagu gini. Kata nyalindung diri nu gelis cerik ngalang layu. Artinya. Jadi ini belum selesai. Artinya apa artinya? Cuang cieun Kang Jeremy cieun. Satu lagi ya itu ya, Kang Alan. Cuang cieun ka Alan nu bingung. Ya kan? Ini ya Kang Jeremy kan cieun ya, cieun kan takut gitu. Yang Aku Alan bingung. ya, jadi bingung gitu karena ini cieun. Bingung jadi mencari kan- arah kehidupan. Disitulah kadang saya merasa sedih. Alan, sebelum kita lihat ada karya-karya meme yang sudah dikirimkan, pernah diprotes nggak? Kalau tadi kan Eka ini katanya suka diprotesnya tuh sama pendukung-pendukungnya. Oh gitu. Enggak sih belum. Malah saya menunggu ada hater. Oh gitu. Coba
menantang. Haters follower semua ya. Iya enggak sih, enggak belum. Orang juga tahu kan aku bercanda kan. Karena aku emang niatnya tulus banget. Jadi nggak ada tuh. Oh gitu ya. Nah, ketulusan itu penting sekali. Nah, mudah-mudahan nih karya-karya meme yang kita akan lihat juga penuh dengan ketulusan. Kita lihat yuk karya-karya meme. Dilarang masuk kecuali Haji Lulung katanya ya. Punya haji seperti sedih. Di situ kadang saya merasa lulung. Merasa lulung. Oh kebalik, punya haji kebalik. Oh dikebalik. Lulung mengejar dana. Persahabatan kini dipisahkan oleh RAPBD. Jadi Haji Lulung mirip ya. Ya Allah, orang itu bisa aja nyambung-nyambungin ya. Itu belum kartun apa ya? Lulung men. Tuh, Lulung men. Sayur kurang garam. Tuh, Loh, patungnya mana? Lagi dipanggil Haji Lulung. Astaga. Cuman haters yang bilang ini hasil foto editan. Ya editan lah. Welcome to the moon. Oh ada Haji Lulung itunya. Top collection. Oh ini yang tengah. Ini tempat potong rambut biasa di Asgar tuh. Drive reset Haji Lulung jadi Superman. Tanah tidak dijual milik. Dia boleh sampai Mars ya. Sampai Mars. Ya ampun di Mars loh ini padahal. Tuh, Haji Lulung sampai turun. Sebelum Haji Lulung lewat, setelah Haji Lulung lewat, dia turun. Tuh, 3AL, Al Ghazali, Aliando, ala kadarnya. Ayu Ting Ting ya, udah nggak ada Ayu Ting Tingnya, Ayu Azhari, ayo kita bakar aja lah. Budi Gunawan. Budi Gunawan, Budi Anduk sama Ivan Gunawan. Igun masuk juga ya. Iya, itu beberapa karya dari meme ya. Emang meme itu kadang-kadang tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kadang-kadang emang berkesan kasar, tapi ya diniatkannya kan untuk lucu-lucuan. Ada Haji Lulung rambutnya seperti itu diibaratkan seperti gedung MPR DPR. Luar biasa. Ini ada aktivis meme juga. Ini ada meme komik Indonesia. Kita panggilkan. Ini dia. Namanya Christian, hobinya basket, hari fitness. Kenapa saya suruh duduk di sini? Karena di sana banyak ranjau. Lu aman di sini. Lu pilih di Borgol apa di sini? Ayo kan, kenapa lu? Dan pilih itu di Borgol. Tidak boleh unjuk rasa. Saya nggak terima bu. Enggak, ya. Selepas Anda terima atau tidak, itulah kenyataan takdir. Saya datang nggak ditepokin, dia datang ditepokin. Benar kata Mas Irfan, dulunya memang harus ada batas pemisahan. Batas. Tenang. Ranjaunya banyak. Anda batas pemisah. Mas, mau sini mas. Ya, saya ulangi lagi. Siapa? Dewi. Ya Allah. Suami aku Dia keren banget. So ngamanin dia aja yang kenalan. Ya kan sebelum orang lain harus. Oh iya bener-bener. Masa tetangga sebelah ngapal? Aman. Gimana kabar di sana keadaannya? Kameranya pen kanan terus. Saya sengaja menjauh, masih punya wudhu. Oh iya. Coba penonton coba. Kalau tepuk tangan untuk dua jomblo itu mana? Nggak ada. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Christian. Oh itu bagus Christian. Kamu sebagai meme komik Indonesia. Adminnya. Jadi emang banyak sekali kan meme yang Sebentar keringetan ya. Oh, aduh. Dimasukin. Kan udah nggak keringetnya. Enggak, saya kan tadi habis kena wudhu, beli-belikan saya batalin dengan tayamum, saya Christian sebenarnya hobinya apa sih? Ada basket, ada tinju,
akrab Kak gitu. Jenny. Bos dengan bintang tamu tuh lebih akrab. Nanti biar saya. Tuh. Silakan. Gak Ade. pawang loh. Duduknya Oh iya, sana. geser sedikit. Daripada gue diborgol. Udah inget asap urat aja. Maaf. Luar biasa tepuk tangan dong. Ada Christian Award. Jadi Belum ngobrol-ngobrol dari tadi. belum ngobrol tadi. Meme atau kita sebutnya orang-orang bisa meme ya. Meme. Meme yang beredar di sosial media itu ternyata ada adminnya. Iya. Dan itu ada Christian. Sebenarnya kita komunitas sih. Jadi ceritanya kita punya komunitas yang terbesar di Facebook. Sekarang sudah mencapai likersnya 1.700.000. Wow. Jadi sebenarnya mulai dari tahun 2012 itu yang buat adalah anak SMP Jogja. Awalnya. Terus yang buat apa? Yang buat yang buat komunitasnya? ya, atau komunitasnya. Bikin meme-nya. Komunitas dan meme-nya. Oke, ya. Jadi setelah itu di tahun 2013 akhirnya ada salah satu digital agency yang di Jakarta membantu sampai sekarang. Jadi sampai besar sekarang. Karena meme juga menjadi salah satu sarana untuk promosi juga ya. Bisa juga kan? Itu bisa juga, tapi kalau di komunitas kita lebih kepada hiburan aja sih. Kumpul-kumpul anak-anak. Komunitasnya biasa mangkal di mana? Itu naik Facebook. Ya kira ada lokasinya. Ini dunia maya. Oh, ini dunia maya. Bukan dunia maya. Dunia mayanya maya. Oke. Berarti jangan-jangan yang ngedit saya Mas ya? Ya. Nah, mumpung ada nih salah satu beberapa Ayo ngaku. objek kreativitas. Pernah nggak menjadikan Bribka Dewi sebagai objek? Sebenarnya gini ya, kalau di komunitas kami itu sebagai wadah. Jadi kreatornya itu kan banyak dari semua orang kan. Jadi kita cuma sebagai wadah. Oh ini ada meme bagus nih, kita blast gitu di Facebook. Jadi kita berarti cuman siapapun bisa bikin meme. Dan sekarang kita sudah punya website, itu semua orang bisa bikin meme. Jadi udah ada template-nya semua, udah ada tinggal ide. Dari komunitas itu berarti ada pakem-pakem dan juga ada batasan mana yang layak blast, mana yang di-keep aja. Yes. Yang penting kalau tips untuk bikin meme tuh harus yang meme lagi apa meme sih ngomongnya? Meme, sebenarnya meme. meme. Ya, sebenarnya meme. Cuman orang Indonesia meme ya udah. Oh, ini tulisan. Nih. Irfan. Nih. Biasa aja kan. Begitu kau usah pakai gini segala. Ini gitu. Meme. Coba anak-anak belajar baca. Oke. Meme. Iya, meme. Ini memang harus saya amankan. Iya. Harus dikelirin ya, coba. Coba ibu tunjuk ke Cukup begini aja mem. Oh gitu. Jadi nggak usah gini. Ya, nanti nggak perlu diulang lagi. Jadi gini aja. Nanti kalau nggak keberatan ini termasuknya pelecehan. Oh iya. Ya. Untuk waduh, sebelum duduk lagi duduk. Waduh. Oke, ya. Jadi ada Ebi datang. Ebi. Oh, jatuh nangis. Modal ini PDB bisa goyang itik. PDB bisa goyang itik. Lihat dong. Ih, aja. Gajah. Oh, goyang itik tau. Oh, kode banget. Oh, ini bisa gitu. Iya. Lagi dong. Bawa capek. Bi, ada tamu-tamu Irfan tuh udah banyak. Terus kenapa? Kenalan, saling dulu. Nggak mau. Lagian di rumah pakai tas aja dong. Biar nggak benjol kata orang dulu diginiin. Tapi makin sakit om, memang PDB apaan pakai jamplas. Berarti jangan main-main sepeda di dalam rumah ya. Iya, Om. Oke, yuk kenalan dulu. Siapa aja sih om? Itu ayo. Halo. Halo tante. Udah, itu dia lagi tuh. Halo tante.
Om, ini Tante. tante, itu dia. Om, itu Tante. itu Tante. Bisa nggak? Jujur bagus. Jujur ya kamu kok. Doain Oh, kita enggak? aku lupa, maaf, aku salah sebut. tadi apa? Panggilannya apa? Oma. Ebi. Ebi kan suka main. Ya. Kita main yuk. Ayo, Main apa sekarang? setelah Om. Main. Ada apa di tas Ebi? Aku pun bawa ini Om. Apa? Aku bawa buku pelajaran, tapi aku punya permainan. Mainannya apa namanya? Nama permainannya Kompak Kalo. Nah, Ya. ini sih. Nih. Kompak Kalo. Kompak Kalo. Iya. Thank you. Oke. Kompak Galo tuh di sini ada tulisan no dan yes. Yes, no. Yes, no, yes. Amin bang, Oke. ngapain Om? Ini nunjukin ini kecepatan Oh, tangan. aku pikir ngapain. Kok nggak ada Oke. yang oh yes? Ini. Oh yes gitu. No. Oh no. Oh no, oh yes. Ada. Oke, ayo caranya. Caranya, jadi kalau misalnya aku bacain pertanyaan, kalau menurut teman-teman semuanya yes. Cuman kalau ada satu yang nggak kompak, nanti dihukum. Jadi harus barengan semuanya. Barengan. Yaudah, bacain. Yang Jadi kalau pertama. setuju yes, kalau itu no ya. Ya, Om Irfan ikutan deh. Om Irfan mau ikutan. Ya udah, Ini Ebi udah nggak satu. ikutan, Ebi kan masih kecil. Iya udah. Tapi baca aja. Meme yang berbau tentang artis adalah meme yang paling disukai. Yes. Oma tadi Ya lagi lu lihat kan nggak baca. Oma kok nggak laki ngomongnya gitu. Ya. Tentang suka dukanya menjadi polwan. Ya, pada saat itu memang itulah rutinitas yang khususnya tugas saya yang diiman oleh saya di fungsi lalu lintas. Saya di bagian Dikiasa. Dikiasa itu adalah bagian pendidikan dan rekayasa. Salah satunya kita penyuluhan dari mulai anak TK sampai dengan anak-anak dewasa dan di sini baik itu pengguna jalan yang sudah aktif maupun yang pasif. Berinteraksi dengan anak-anak TK. Iya, Persis itu anak-anak orang lain. Iya, jelas. Sementara anak sendiri nggak Sendiri temenin. gimana Nah, tuh? itu. Di situ Saya terkadang merasa sedih. Bisa gitu ya. sebetulnya ini bukan sesuatu yang harus diketawain, tapi jadi lucu, maaf ya. Pada Emang itu iya, apaan sih emang enggak, lucu? tapi- enggak, kita tuh lucu-lucuan terus ada yang ngeposting juga. Kalian harus ngelihat videonya. Kalian mau menertawakan Bu Polwan ini lagi. Pas baca itu pun sedih, tapi saya pengen ketawa juga, maaf ya. Nggak apa-apa. Dan memang sekali lagi kalau orang mau mentafsirkan yang pasti memang mungkin kata-kata di situ terkadang merasa sedih udah familiar ya Iya, sebelumnya. iya. Cuman ada ada mungkin momen tersendiri yang akhirnya kelihatannya beda. Betul. Jadi ya pada intinya mungkin yang tadi yang dikatakan oleh Mas Irfan ya itulah perasaan-perasaan seorang manusia setiap orang gitu. Polisi juga manusia. Nah, itu. Polwan Sama juga, aja ya. Polwan Manusia juga sama. seorang ibu. Polwan juga ibu-ibu Sama keles. aja ya, Mbak Lia. Dewi jangan sedih lagi. Enggak, karena memang itulah konsekuensi kami yang harus makanya sesuai syair yang ditampung oleh Mas Eka. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang dibilang kita harus tetap terus dengan rela mengorbankan segala sesuatu yang terpenting karena memang di sini ya keluarga penting, Ya, tugas tugas juga juga memang penting. penting gitu. Dimana itulah konsekuensi saya karena saya memiliki mereka pun pada saat saya memiliki mereka saya sudah jadi polisi. Seperti Betul. itu. Jadi ada konsekuensi yang memang harus kita. Terbayang sih betapa hatinya tuh menjerit istilahnya. Berinteraksi dengan anak-anak, ayo belajar menyeberang segala macam. Sementara maaf ya, anak sendiri nggak diajarin menyeberang rumah, secara langsung. gitu. Namanya juga bagi tugas lah ya. Nah itu dia. Jadi saya berpikir suka seperti ini. Mudah-mudahan ya Allah saya nolong orang, ada orang yang lagi nolong anak saya. Itu dia. Saya. Aduh, pahalanya juga banyak atuh Mbak Dewi ya. Amin. Tapi kalau lagi kerja si kecil suka nelfon nggak? Oh iya pasti. Suka nanya kabar. Pasti Mbak Yu. Anak saya suka nanya, Bunda, dia cerita gitu kan. Panggilnya siapa, Bunda? Bunda.
Bunda ini ya, Bunda aku udah makan atau apa gitu pastilah. Tapi kehadiran Bribka sebelumnya brigadir ya? Iya, brigadir. brigadir. Naik pangkat, alhamdulillah selamat ya. Enggak, memang itu pas alhamdulillah juga saya dapat maksudnya tuh memang pada saat acara tersebut saya masih brigadir dan itu bulan Oktober kalau nggak salah. Nah Desember sesuai dengan waktunya harus pas naik ya. Saya naik. Jadi bukan gara-gara tiba-tiba ke blow up terus. Tapi wajar juga kalau naik pangkat karena dengan kehadirannya Bribka Dewi ini membuka mata kita bahwa polisi juga manusia. Polisi juga punya kehidupan pribadi, kehidupan keluarga yang harus dikesampingkan oleh mereka hanya untuk mengabdi pada negara dan masyarakat ya. Hebat. Orang lain ya Raya. Tapi kita lihat nih ada juga karya-karya lain bentuk meme atau orang bilang meme dari Bribka Dewi. Tenang ya, kita lihat ya. Yuk, ini kita dia. lihat tuh. Saat buka ciki tapi cikinya tumpah semua tuh yang tadi di situ kadang saya merasa sedih katanya benar. Ada lain tuh. Buka ciki. Di situ kadang saya sedih tuh langsung jadi penyanyi. Lagi nyanyi, benar. Hari gini masih ada yang belum tahu cara buat meme. Di situ kadang saya merasa sedih. Lagi. Video poluan mendadak meme. Di situ kadang saya merasa sedih. Ekspresinya tetap ya. Lagi nonton TV tiba-tiba mati lampu. Nah ini yang lucu. Di situ kadang saya merasa sedih. Nungguin SMS dari gebetan, taunya yang masuk SMS dari operator. Di situ kadang saya merasa sedih. Ini juga lucu tadi barusan. Ya Allah. Lagi pakai lipstik, dikagetin Di situ saya merasa sedih, belepotan. Begitu dekat, itu kreatif ya. Begitu melekat muka Mbak Dewi ini, Bribka Dewi ini di masyarakat. Tapi awalnya melekatnya gara-gara jadi lucu-lucuan, objek lucu-lucuan. Perasaan Bribka Dewi gimana? Jadi objek lucu-lucuan karena kadang-kadang tergantung orang menyikapinya ya. Bisa sebel, gitu? marah, sedih, tapi bisa jadi ya udah gitu. Awalnya seperti yang tadi Mas Ivan ceritakan, sebel, sedih, pas mau perasaan campur aduk kan gitu ya. Karena walau bagaimanapun saya pada saat itu berpakaian dinas, gitu yang harus memang saya pertanggungjawabkan seperti itu. Dan akhirnya juga saya berpikir lagi ya itulah hak masyarakat, kan gitu. Dan kalau bicara dengan teknologi, kecanggihan teknologi, kita kan nggak bisa menstop begitu saja seperti itu. Tampak awalnya seperti mengolok-olok, tapi alhamdulillah ketika diulas di balik cerita foto itu justru membuat orang-orang terbuka mata dan menyesal. Aduh, gak enak deh. Di situ kadang saya merasa sedih. Balik lagi. Mungkin waktu pertama kali dia ngeliat Mbak Dewi ngeliat mukanya sendiri gitu ya, digituin kaget. Nah dia muka orang di dia. Mukanya stres bisa. Sebentar. Gitu ya. Nah muka saya rumek banget gitu. Rumek bisa gitu. Ada telepon bentar. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Ya Mas. Ini si Mawar nih yang jualan borak. Jangan. Maaf Mas, dengan siapa? Saya mau bicara dengan Mas Eka Gustiwana. Mas Eka Gustiwana. Dengan siapa ini? Apa ya? Saya adalah fans dari salah satu korban dari Eka Gustiwana. Jadi Anda fans Mas Eka tapi sekaligus pernah jadi korban. Korban apa Mas? Coba Mas Eka. Ini ada Mas Ekanya, silakan. Ini serius, jangan bercanda. Siapa ya? Iya. Jangan siapa ini, maaf. Oke, sorry. Saya dulu penggemar dengan itu salah satu pasien Anda yang dulu penyiar berita. Akhirnya dia merasa jadi terkenal, akhirnya dia keluar dari penyiar berita. Nah, saya khawatir ini makin banyak orang menjadi terkenal karena perbuatan Anda. Ya, saya khawatir Bribka Dewi juga suatu saat nanti mungkin dia juga akan keluar dikhawatirkan dia keluar dari dinas kepolisian karena dia semakin terkenal. Ya enggak lah, emang Jeremy Teti baru digituin aja langsung keluar. Tenang aja, kan gak semua orang kayak Jeremy Teti, tenang aja. Emang Mas kenapa Mas? Masalahnya apa lagi dengan hubungannya dengan Masnya sendiri? Halo? Halo? Iya. Anda mendengar suara saya? Iya dong. Jadi yang mau disampaikan apa? Yang saya ingin tanyakan, Eka Gustiwana itu siapa lagi akan menjadi korbannya? Oke, Mas Eka, ini menyebutkan korban. Apakah Mas Saya khawatir makin banyak orang jadi terkenal. Dia takut nanti idolanya bakal tersingkir karena banyak idola-idola baru nanti. Korban Mas Eka justru jadi terkenal dari sebelumnya. Mas Eka sendiri ngomongnya korban atau apa tuh? Enggak, kalau saya malah bilang bukan korban, tapi lebih ke objek.
objek parodi sebetulnya. Objek parodi. Tergantung orang menyikapinya. Ya. Jadi orang lebih terkenal gara-gara Mas Eka. Ya bagus dong ya, justru malah jadi positif kan. Tapi kok jadi negatif, jadi meninggalkan kerjaan utamanya? Nah, itu kan urusan dia sendiri kalau gitu dong, bukan urusan kita. Pokoknya kita bikin all out untuk bikin sebuah karya yang bagus. Ntar Cepopong tiba-tiba jualan palu gimana? Bisnis palu misal. Kira-kira bisa jadi. Ya cuma selama positif sih saya pede aja. Oh gitu. Toh berkarya nggak niat untuk nyakitin. Enggak lah. Gitu Mas. Mas. Iya. Ini Mas apa Mbak sih? Atau ses kali mungkin. Ses. Dasar lo deh gue.